Ada kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti mana biasanya dalam mata kuliah kesehatan mental dengan dosen pengampu Bapak Fahli MPD. Baiklah, saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Eki Aprilia. Pemateri kedua Suci Indah. Yang pemateri ketiga Nuria Sabana. Pemateri keempat Rizka Putri. Dan pemateri kelima saya sendiri Ulul Azmi. Langsung saja kepada pemateri pertama, Eki Aprilia, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baiklah, saya Kia Priya akan membacakan materi pertama mengenai pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ada kalanya tidak sedikit orang yang pada waktu tertentu mengalami masalah-masalah kesehatan mental di kehidupannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Eki. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Suci, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baiklah, saya Ida Suci Ramadhani akan membacakan materi kedua. B. Karakteristik kesehatan mental. Karakteristik kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Berikut merupakan ciri-ciri mental yang sehat. 1. Terhindar dari gangguan jiwa. Terhadap dua kondisi kejiwaan yang terganggu yang berbeda satu sama lain menurut derajat, yaitu gangguan jiwa neurose dan penyakit jiwa psikose. Ada perbandingan antara dua istilah tersebut. Pertama, neurose masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, sementara psikose tidak. Individu dengan psikose tidak mengetahui masalah atau kesulitan yang tengah dihadapinya. 2. Mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian diri atau self-adjustment adalah proses dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan satisfaction sehingga individu mampu mengatasi stres, konflik, frustasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif cara-cara tertentu. 3. Mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Selain mampu menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan berbagai alternatif solusi pemecahannya, hal penting lainnya yang merupakan indikasi sehat secara mental adalah secara aktif individu mampu memanfaatkan kelebihannya. 4. Mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Poin ini dimaksud pada segala aktivitas individu yang mencerminkan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Individu dengan mental yang sehat menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya dengan perilaku atau respon yang positif. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Indah Suci. Selanjutnya pemateri ketiga, Nuria Sabana, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya Nuria Sabana. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kesehatan mental dalam keluarga. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keluarga itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak yang masih hidup bersama dengan saling berbagi kasih sayang, kebahagiaan, saling melindungi,
kerjasama yang terbentuk karena adanya unsur pernikahan yang sah menurut hukum. Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk tercapainya suasana yang harmonis antara anggota keluarga. Sehingga sangatlah penting bagi seorang keluarga itu mengelola keluarga untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam keluarga, terutama bagi seorang anak. Keluarga merupakan institusi pendidikan yang penting. Menurut Hasan Langulung, orang tua merupakan pemeran utama dalam mendidik anak. Setidaknya dalam pendidikan itu yaitu dalam pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan intelektual, pendidikan psikologikal dan emosi, pendidikan agama, pendidikan akhlak, dan pendidikan sosial dan politik. Yang pertama yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan. Peran orang tua dalam pendidikan jasmani dan kesehatan anak sudah dimulai sejak sebelum lahir. Setelah bayi lahir, sebaiknya orang tua memberikan ASI yang cukup kepada anak-anaknya karena kandungan ASI memiliki manfaat yang besar terhadap perkembangan fisik dan spiritual anak. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan akal atau intelektual. Menurut Hasan Langulung, walaupun pendidikan akal dikelola oleh institusi yang khusus seperti pendidikan formal, tetapi kedua orang tua tetap memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat bebas dari tanggung jawab tersebut. Pendidikan akal atau intelektual ini mencakup pembentukan pola pikir anak agar anak memiliki kematangan ilmu pengetahuan baik dalam hal agama, kebudayaan, peradaban, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan emosi dan psikologikal. Pendidikan psikologikal atau emosi merupakan pendidikan yang mencakup perasaan, inklinasi, kecenderungan, dan sebagainya yang terkait dengan rohani manusia. Pendidikan emosi ini berawal dari ia menginjak tahap berpikir untuk bertindak mandiri, terus terang berani, senang melakukan kebaikan kepada orang lain, menekan amarah dengan menghiasi diri dengan semua keunggulan mental dan moral yang baik. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan agama atau spiritual. Pendidikan agama merupakan pendidikan bagi anak-anak yang harus mendapatkan perhatian penuh dari orang tua. Pendidikan ini dapat membangkitkan kesediaan agama dan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada anak-anak melalui bimbingan agama yang sehat dan mengamalkan ajaran agama. Selanjutnya yang kelima yaitu pendidikan akhlak. Terkait dengan pendidikan akhlak ini yang menjadi tujuan dari pendidikan dan pengajaran bukan hanya sekedar mentransfer sebagai ilmu pengetahuan ke dalam otak anak saja. Tetapi lebih dari itu dengan mendidik akhlak mereka agar dapat berperilaku dengan baik. Kedua orang tua mengajarkan nilai-nilai serta faedahnya ketika berpegang teguh pada akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan pendidikan yang mencakup pendidikan ekonomi dan politik. Menurut Hasan Langulung, tujuan pendidikan ini adalah agar anak dapat tampil di masyarakat sebagai generasi yang mampu berinteraksi dengan dunia sosial dengan baik, beradab, berakal matang, dan perilaku yang bijaksana. Sehingga dengan kemampuan itu anak akan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perkembangan kesehatan mental di lingkungan keluarga. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nuria Sabana. Pemateri selanjutnya yaitu Rizka Putri Starlin. Kepada Rizka Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, D. Pengembangan kesehatan mental di sekolah. Selain keluarga, promosi pengembangan kesehatan mental di sekolah juga produktif untuk dilaksanakan. Sekolah sebagai suatu sistem interaksi sosial untuk suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Masalah kesehatan mental pada anak dan remaja dapat mempengaruhi keberfungsian anak dan remaja terhadap domain-domain
penting dalam hidupnya saat ini dan di masa yang mendatang. Seperti misalnya masalah ketidakberfungsian di sekolah atau dengan kata lain siswa tidak mengaktualisasi dirinya di sekolah, di lingkungan sekolah. Adapun pengembangan kesehatan mental di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan melalui pemberian layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa asuh, misalnya pada layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling individual. Secara kausalitas, apabila secara psikologis individu memiliki kesehatan mental yang baik, maka berpotensi tercapainya aktualisasi diri individu di bidang pribadi, hubungan sosial, perencanaan arah, karir, dan pekerjaan. Peserta didik yang sehat secara mental akan mampu untuk berprestasi di sekolahnya dan mampu menentukan arah karirnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Hal demikian menjadi acuan yang penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas melalui peserta didiknya yang secara sehat secara mental di lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat secara mental sehingga adanya kedamaian di lingkungan keluarga, sekolah, dan umum masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rizka Putri. Selanjutnya, materi terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkembangan kesehatan mental di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat saat ini masih banyak sangat tabu akan pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Karena masyarakat masih menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan kesehatan mental sudah pasti gila. Kurangnya kepedulian ini dari lingkungan sekitar yang membuat para penderita gangguan kesehatan mental menjadi takut untuk bercerita dan bahkan bisa membuat gangguan yang dialami semakin parah. Penderita kesehatan mental bukan berarti gila. Kurang kepedulian orang terdekat juga membuat sangat sedikit penderita yang sadar bahwa mereka memerlukan dokter atau penanganan profesional serta dukungan dari lingkungan sekitar agar penderita dapat berkembang dan menyalurkan apa yang ia rasakan. Menurut WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal. Dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dari kondisi masyarakat saat ini, terlihat bahwa kesehatan mental pada tiap individu tidak dapat disamaratakan. Terjadinya penurunan tingkatan gangguan mental ringan di masyarakat pada tahun 2013 dibanding 2007. Ada hubungan antara gangguan mental, emosional, dan disabilitas. Upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan jiwa di masyarakat adalah tugas bersama masyarakat beserta perangkatnya dan petugas kesehatan yang berada di wilayah kerja puskesmas setempat. Selanjutnya, kader kesehatan jiwa yang telah ditetapkan mengikuti pelatihan kader kesehatan jiwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan fungsinya. Tugasnya selanjutnya yang diemban oleh kader kesehatan jiwa adalah melakukan deteksi dini gangguan jiwa sebagai langkah awal untuk melakukan pemetaan masalah kesehatan jiwa di masyarakat sehingga dapat ditentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan lebih lanjut. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 7. Saya moderator apabila ada kesalahan dan khilafan, mohon maaf. Saya tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.